Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alfa RT ya. Jadi teman-teman, kita itu sekarang kan lagi ada event nih, Chinese New Year. Nah, di event ini kita itu ada Lili tuh banyak banget sekarang update yang global, yang kayak via suara itu, yang apa kayak pesan all server itu. Terus saya nggak tahu cara gimana ya tuh. Terus itu ada yang di sini mungkin teman-teman, menurut saya mungkin kesempatan yang saya nggak tahu bakal ada apa lagi, apa bakal ada lagi di kemudian hari. Jadi sekarang banyak banget eventnya, mulai dari check-in, login bisa bagi-bagi angpau, terus musim semi ini. Jadi ini mungkin sambil barbarian teman-teman, tapi jelas nih dropnya pasti jelek sih. Terus ada event-event ini, gunakan ini. Jadi kalau teman-teman lagi di KVK, cocok banget untuk sambil push honor point tentunya. Ini ada angpau, kurang lebih semuanya hampir sama sih, kayak pada umumnya. Cuman yang paling menarik, ini banyak banget. 22 hari. Nah, yang menurut saya perlu dinotis untuk event kali ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan asal menukarkan ini dulu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Pertama di sini kan banyak skin nih, ada skin archer nih. Terus rata-rata speed up. Nah, yang membuat berbeda dari event ini adalah namanya ini, bunga salju epic. Nah, jadi harapannya ketika teman-teman menonton video ini, teman-teman kan bingung nih, mungkin ada yang bingung nih, bunga salju epic itu apa gitu kan. Nah, bunga salju epic itu ada di fitur SVIP yang kita bisa beli pakai VIP point itu kalau kita SVIP. Nah, Lilith memunculkan versi epicnya teman-teman, yang dimana kita bisa mendapatkan versi epic ini, bunga salju epic ini dari event. Nah, misalnya teman-teman bertanya nih, beli ini doang terus dipasang di skin lain bisa apa enggak? Nah, kebetulan akun ini punya menukarkan ini, dekorasi ini, tapi nggak ngambil skinnya ya. Kita coba ya teman-teman ya, kan belum tersisa kan. Ketika kita ganti ke skin kota yang mana ya? Kok nggak ada anjir? Nah, apa di sini? Coba kita pencet dulu lah. Jadi ini biar jadi teman-teman nggak salah paham. Nah, kita pencet lihat. Nah, ternyata teman-teman, dekorasi custom ini kan kalau misalnya kita cek di sini, itu dia itu nggak ada. G16 mantap banget anjir skinnya. Misalnya kalau kita cek di dekorasi ini kan nggak ada nih. Tapi kalau kita cek di pavilion bersinar, ini ada tulisannya dekorasi teman-teman. Nah, sepertinya teman-teman, Lilith mulai memunculkan namanya skin dari City Hall. Sejak dimulainya SVIP, Lilith mulai menambahkan dekorasi-dekorasi tambahan yang membuat memperindah dari akun-akun kita tentunya teman-teman. Nah, dekorasi ini perbedaannya ya. Ini kalau tanpa dekorasi dia kayak salju gini, tapi kalau kita ini lampion, tapi kalau kita matikan lampunya dia kayak ini salju nggak sih? Ya semoga bunga-bunga berguguran gitulah. Kalau dipencet, nah dia lebih kelihatan. Nah, makanya saya bilang teman-teman, kalau teman-teman bisa mendapatkan ini apa namanya, bunga salju, teman-teman juga harus menghitung untuk mendapatkan skin ini. Nah, skin ini berguna untuk teman-teman yang nggak punya skin legend. Contoh teman nggak punya Tile Falls, nggak punya Divine Abode, nggak punya Persian Dreams, nggak punya Flag of the Heron yang gratis saja lah kita sebut lah ya. Ini mungkin jadi salah satu skin yang worth it, karena ini ada penambahan baru dari skin bunga salju teman-teman. Ya, terus selain itu menurut saya worth it dari event ini yaitu adalah speed up sama gold head dan material tentunya teman-teman.
Jadi teman-teman bisa memilih skin-skin itu, tapi atau semuanya. Tapi kalau saya boleh milih, mending ini sama ini sih. Karena kalau teman-teman tipenya pengkoleksi, ini belum tentu akan ada lagi. Bisa seperti itu. Dan yang kedua, bisa jadi ini akan menjadi pertandakan event-event yang dimana yang akan kita bisa munculkan atau kayak apa ya, era baru gitulah, kita bisa bilang kedepannya nanti bakal ada epic epic dekorasi mungkin gitu kan. Terus ini kan jadi saya kan udah lama nggak live nih, mungkin ada 4 hari ya, mungkin ya hari Sabtu itu saya live nggak ya, enggak deh ya. Pokoknya ini saya baru update teman-teman, saya minta maaf baru bisa buat video karena tadi pagi baru nyampe dari catering dan baru anjir orang-orang kenceng-kenceng amat. Dan tentunya kita bisa dapat lah. Nah kita bisa cek. Anjir di spam. Dan mungkin kita cek timeline ya, kapan 3275 bakal open pass. Nah open passnya teman-teman ini kan sisa 14 jam. Saya bikin ini di jam 8, berarti 8 20 24 jam 10. Besok jam 10. Ini tergantung ya. Ini kan sebuah wilayah ini kan bahasa Inggrisnya kalau nggak salah Chroniclesnya tuh Siege the Land. Jadi kemungkinan ini akan bisa kebantu ketika pada bangun bendera. Nah biasanya Siege the Land ini bisa membuat kita memanipulasi jam open pass teman-teman. Kok bisa gitu? Jadi banyak strategi yang dipakai ketika misi Chronicle Siege the Land ini dilaksanakan teman-teman. Jadi misalnya nih yang ini anggap aja kelar jam 10 besok ya. Terus kalau ini kelar jam anggap aja jam 3 sore. Nah 3 sore warnanya waktu durasinya cuma 1 hari. 3 sore tadi itu bukan jam open passnya teman-teman, harus plus 12. Jadi ketemunya jam berapa? Jam 3 sore 15 ditambah 12 ketemunya jam berapa? 10 9, berarti ketemunya jam 2 pagi. Itu sangat menguntungkan untuk jam-jam Amerika, Eropa gitulah, yang plus 12 jam dari kita GMT. Nah pas 7 sendiri itu biasanya kan kalau untuk war pas 7 kan di sini nih. Nah makanya itu teman-teman, ketika pas 7 besok buka itu akan memengaruhi warnya seperti apa. Karena kalau kita cek teman-teman, gamer ini itu akan menjadi bisa dibilang dua ordenya kita. Jadi ketika kita menang gamer, kemungkinan besar menang KVK-nya semakin tinggi. Karena di sini saya nggak bermaksud menyepelekan atau merendahkan pihak yang pojok kanan atas ini, tapi di sini 3356 dan kawan-kawannya kemungkinan akan 2 vs 1 sini hal yang sulit. That's why gamer ini akan jadi pertarungan all in oleh kedua belah pihak kingdom, kedua belah sisi, yang dimana nanti kita harus habis-habisan di sini teman-teman. Nah dari hal tersebut jam open pass sangatlah berpengaruh teman-teman. Karena kalau seandainya ini sudah kena kunci, kena lock di sini, mereka bangun AF di sini, bangun AF di sini, bangun AF di sini, dan kita sudah kekurung, itu kemungkinan besar KVK untuk menang juga sulit teman-teman. Even di sini masih ada anggota kita 1 di sini. Saya nggak tahu nih mereka bakal seperti apa mereka bakal all in gamer atau all in tiris. Kalau mereka all in tiris sepertinya tidak, karena base duo mereka yaitu ada di 2 kingdom ini dan akan bertarung di sini.
Jadi di sini kemungkinan Letopolis nanti akan berhasil akan buy one dengan yang di Cormac. Dan kalau ini misalnya kita kalah, Reinhardt yang orang-orang Reinhardt ini akan ke Tiris gitu sih. Tapi kalau kita sini menang dan mereka mundur, kemungkinan kita akan nyerangnya ke Reinhardt. Jadi kita akan 3 vs 1 nyerang Reinhardt gitu. Padahal nyerang Arndit ini, karena nyerang Arndit ini jelas akan susah, karena kita istilahnya kan jemput koalisi kita yang berada di Estonia ini, yang mereka lewat Letopolis, nanti dari Tiris mereka balik ke Reinhardt. Nah, harusnya ketika kita war di Gamer, yang Letopolis ini antara mereka ngelock dulu, ngelock pos 7 dulu, terus mereka baru ngepush ke yang pas ini untuk meng-backstep atau menyerang dari belakang. Nah, di situ peran yang berada di Gamer itu sangatlah berpengaruh untuk menahan pergerakan ini dua kingdom. Jadi kalau misalnya misal hold lama 2-3 hari sebelum Kingsland, ini kemungkinan mereka akan kelimpungan karena 2 vs 3. Tapi di sini tetap kita nggak bisa meremehkan 3-3-5-6. Ya mereka bisa juga nge-backstep lewat head roll, lewat sini kita nggak tahu. Jadi gambarnya akan menjadi mini Kingsland menurut prediksi saya. Nah tadi itu hanya prediksi teman-teman, jadi nggak tahu benar salahnya. Let's see together seperti apa. Nah kalau misalnya ini kelar cepat, itu kemungkinan antara tanggal 30, kalau enggak tanggal 31 kalau sesuai timeline. Jadi gitu teman-teman. Ya pas weekend sih. Kalau 30 itu kan dia di hari Kamis. Kalau 31 kan dia di hari Jumat. Wah ini benar-benar harusnya jam-jam Indo, jam-jam liburan pasti bakal rame sih. Ya kurang lebih mungkin gitu aja teman-teman ya. Sekali lagi kalau teman-teman ada request atau ada saran untuk membuat konten, review kingdom, review akun, apapun itu teman-teman tolong sampaikan di kolom komentar, oke? Kalau gitu terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa ikuti giveaway karena sudah mau mencapai tanggalnya, dan saya berusaha untuk akan menepati hadiahnya, oke teman-teman? Semoga tidak ada kendala dalam memberikan hadiahnya, oke? Kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Thank you, dadah, goodbye.